Salam sejahtera buat kita semua. Rasanya kita ini paling tidak mungkin 1-2 bulan ini tidak akan berhenti disuguhi dengan berita-berita tentang korupsi. Berita-berita tentang tertangkapnya satu persatu para pejabat dan pemegang kekuasaan. Tapi kami sendiri berpikir bagaimana caranya ya pemerintah ini harusnya punya pola. Jadi mengatur sistem, membuat sistem itu betul-betul terpelihara, sistem itu betul-betul bisa mengurangi celah-celah atau potensi-potensi bagi orang untuk menyalahkan kekuasaannya. Karena kita tidak perlu malu mengatakan tidak ada lagi bagian atau aspek kehidupan kita di Indonesia ini yang tidak dimasuki atau yang tidak tercemar oleh korupsi. Sebagai contoh, ini tentu pengalaman kami. Ketika kita mengurus surat keterangan ahli waris di kelurahan, maka tidak segan-segan kelurahan akan menentukan harga, menentukan tarifnya, dan itu beragam tergantung kecamatan atau kelurahan mana kita tinggal. Ya, kalau kita tinggal di kelurahan atau di kecamatan yang warganya adalah para pengusaha, para bisnismen, atau mungkin orang-orang yang punya usaha banyak, usaha besar, maka di daerah itu akan tinggi tarif-tarif yang ditentukan. Nah, kami pernah punya pengalaman ketika saya akan mengurus surat keterangan ahli waris. Ketika orang tua saya meninggal, tentu akan dibutuhkan surat keterangan ahli waris. Waktu itu pihak kelurahan menentukan harganya dengan harga yang menurut kami cukup tinggi. Tetapi karena kita kadang-kadang kalau kita tidak memberi, urusan kita itu menjadi dipersulit. Sementara kita juga harus bekerja. Nah, hal-hal ini yang membuat, atau boleh dikatakan hal-hal ini yang melanggengkan peristiwa korupsi itu terjadi. Kitanya sebetulnya tidak bersedia memberikan, tapi risikonya adalah urusan kita bisa tertahan, bisa bahkan berbulan-bulan, bisa juga mungkin tidak selesai lagi itu terurus, tidak bisa lagi diurus, hanya karena cara-cara dari aparat kelurahan yang memperlambat. Nah, oleh karena itu kembali saya katakan, memang menjadi tugas berat bagi Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi ini, akan tetapi tentunya kita patut berbangga dan memberikan apresiasi yang tinggi bagi tindakan yang sekarang dilakukan. Saya mendengar ada satu usul yang disampaikan oleh Bapak Refli Harun dalam salah satu dialog. Saya lupa di televisi apa waktu itu, dikatakan beliau sebagai seorang ahli hukum tata negara memberikan pendapat dan pemikiran yang waktu itu bagi saya ide itu mungkin bisa juga dipikirkan untuk diterapkan kalau memang harus itu tindakan yang dilakukan demi untuk mengeliminasi atau menghilangkan korupsi ini. Usul itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang dikutip beliau itu, bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka Presiden bisa mengeluarkan Perpu atau Presiden bisa mengambil tindakan untuk men-shutdown. Istilah beliau itu men-shutdown. Artinya mungkin untuk sementara menutup Mahkamah Agung, karena
diduga bahwa para hakim, atau kalau kita mengatakan mungkin kebanyakan hakim sudah tercemar oleh tindakan-tindakan korupsi, maka Mahkamah Agung itu di shutdown. Jadi untuk kemudian dilakukan pemilihan ulang Mahkamah Agung yang baru. Nah, meskipun saya kembali berpikir kalau Mahkamah Agung itu di shutdown, atau mungkin lembaga peradilan yang di bawahnya ikut di shutdown, lalu bagaimana masyarakat ini mencari keadilan? Ini tentu punya permasalahan baru. Tetapi saya berpikir ide itu kadang-kadang bisa, artinya kadang-kadang ide gila seperti itu perlu juga untuk tindakan-tindakan gila yang sudah terjadi, ya. Jadi memang ya seperti itu, supaya bagaimana caranya agar hidup kita ini tidak hanya habis untuk mengurusin persoalan itu, dan hidup kita ini sebetulnya tanpa kita sadari juga sudah terbelit dengan situasi-situasi korup yang kita alami. Jadi mungkin bisa dipikirkan Pak Presiden bagaimana caranya agar bukan hanya di lembaga Mahkamah Agung juga sebetulnya, tetapi kita tahu di lembaga kepolisian juga banyak orang melakukan korup, banyak orang melakukan menyalahgunakan kewenangannya. Hanya saja tidak semasif, hanya saja pemberitaannya tidak semasif yang di pengadilan dan di kejaksaan. Rasanya kalau ada tindakan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian, hampir tidak ada itu yang gratis. Penangguhan penahanan itu selain yang menurut undang-undang harus diberikan semacam jaminan, ada lagi uang yang harus kita siapkan agar seseorang bisa ditangguhkan penahanannya. Dan itu sebetulnya bukan rahasia umum, bukan menjadi rahasia lagi, itu sudah rahasia umum, ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk melakukan penangguhan penahanan itu tidak ada yang gratis. Demikian juga sebetulnya di kejaksaan. Jadi hari ini sebetulnya semua kita ingin berbenah. Jadi kalau misalnya ada tuduhan juga kepada pengacara bahwa pengacara juga kadang-kadang mempengaruhi hakim untuk memberikan putusan yang miring. Ya benar, ada itu. Tetapi posisi kami sebagai pengacara terus terang lebih sering kami posisi yang terjepit. Karena posisi terjepit, artinya karena kami memang seperti ditekan untuk melakukan sesuatu, terpaksa kami melakukan sesuatu. Terpaksa kami melakukan tindakan-tindakan itu, tidak terpuji itu, yang di order pertama kali dari para pemegang kekuasaan. Nah, jadi ide dari Bapak Refli Harun itu sebetulnya itu ide yang menarik, karena rasanya sudah sulit memulai dari mana. Sudah sulit memulai dari mana untuk memberantas korupsi itu. Nah, mungkin keinginan kita saat ini agar korupsi itu tidak ada mungkin tidak bisa terlalu ideal, karena bagaimana mungkin kita akan menghilangkan korupsi itu 100%, itu mungkin tidak bisa dilakukan. Tetapi meminimalisir paling tidak untuk saat ini, dan kemudian secara bertahap sistemnya dibenahi, diperbaiki, dan itu mungkin bisa semakin hari tindakan-tindakan korupsi itu semakin sedikit. Nah, tentu yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai oknum-oknum, bagaimana kita sebagai aparat mulai sekarang bisa menahan diri agar tidak ikut menyuburkan tindakan-tindakan korupsi itu. Karena sekalipun undang-undang yang dibuat itu begitu komplit, begitu komprehensif, tetapi kalau
dasarnya kita mau melakukan kejahatan, mau mencuri, ya tetap saja kita bisa cari cara untuk mencari peluang dan celah-celah di undang-undang itu. Jadi saya terkesan dengan seorang hakim agung dari Belanda yang bernama Taverne yang mengatakan begini, berikan kepada saya aparat penegak hukum yang baik, apakah itu jaksa dan hakim, berikan kepada saya aparat penegak hukum yang baik, saya akan memberikan atau saya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik sekalipun undang-undangnya tidak baik. Itu satu pendapat, satu pemikiran yang cukup fenomenal saya pikir. Artinya bagi dia yang penting adalah orang yang akan menjalankan hukum itu. Jadi kalau orang yang akan menjalankan hukum ini sudah betul-betul punya pemahaman, punya konsep yang benar tentang tugas sebagai orang hukum, maka sekalipun ada celah, sekalipun undang-undang itu buruk, maka dia akan bisa menghasilkan keputusan yang baik. Itu pendapat dari seorang hakim agung dari Belanda di abad ke-19 pertengahan. Semoga bincang-bincang kami ini bisa didengarkan oleh Bapak Presiden sebagai pengambil keputusan. Terima kasih.